awalnya bikin kafe ini, sebetulnya awalnya itu kami cari tempat yang dekat dengan sekolah anak-anak. Nah terus waktu itu nggak dapet, jadi waktu kami pindah dari Jakarta ke Jogja kontrak dulu. Saya survei dari setahun sebelumnya itu, dari cari sekolah, terus kemudian tempat tinggal, nyari tempat yang anak-anak nyaman dulu gitu, karena memindahkan anak-anak dari situasi yang sebelumnya ke yang baru. Saya berusaha anak-anak nyaman dulu karena rencananya saya masih setahun dulu. Rencananya saya masih setahun dulu, paling nggak kerja di Jakarta, terus kemudian nanti saya mau nyusul. Nah ternyata pada saat pindahan itu kok saya nggak tega gitu, karena anak-anak dengan situasi baru terus tanpa saya nanti gimana gitu. Maunya mindahin anak-anak ke Jogja Dulu, anak-anak doang. karena sama kakak saya, ada kakak saya gitu, karena kan masih ini ya, situasinya saat itu kayaknya mendingan saya masih kerja. Nah ternyata pas pindahan itu saya nggak tega. Nah pada saat yang sama kebetulan kantor dibeli oleh perusahaan asing. Saya di bank, terus banknya itu dibeli perusahaan Korea. Ada offering mau terus bergabung atau mau ambil paket. Ya sudah, kebetulan saya ambil paket, walaupun saat itu mungkin nggak terlalu besar, cuma saya cukup bisa nemenin anak-anak saat transisi itu. Lalu saya pikir cari tempat tinggal dulu yang dekat rumah, sehingga kontrak di sekolah di tempat yang lama habis, udah bisa di tempat yang baru. Ternyata dapatlah tanah ini. Lalu rencana saya bikin homestay. Lalu kafenya kecil aja di depan, atau tepatnya kedai lah untuk melengkapi tamu. Ternyata pada saat jadi tempat ini, pandemi, lockdown yang pertama. Nah kami pindahan karena kebetulan kontraknya habis, kami pindahan ke sini sepi banget. Terus saya mikir otak, gimana ini ya, tamu-tamu wisatawan pasti belum akan ada untuk berapa lama gitu. Tapi kalau kopi mungkin untuk market sekitar sini masih memungkinkan. Akhirnya kepikirlah bikin kopi. Kenapa saya pindah ke Jogja? Saya cari sekolah yang terus terang tidak mainstream, karena cari sekolah yang nggak pakai kurikulum. Kebetulan Eren yang nomor 2 ini, dia disleksia, diskalkuli, disgrafia, sehingga walaupun IQ-nya di atas rata-rata itu kesulitan mengikuti pelajaran. Nah, saya cari sekolah yang kira-kira bisa cocok buat Eren itu. Setahun sebelumnya kami survei dan dia bakatnya di musik. Akhirnya saya memutuskan Eren sekolah di situ. Nah adiknya waktu lulus SD, jadi waktu itu ketahuan dia diseleksi ya udah kelas 4. Nah pada saat itu dia tuh murung, dari kecilnya periang, dengan sekolah tuh murung. Rupanya dia agak tertekan dengan pelajaran-pelajaran yang ada. Nah ternyata sekolahnya cukup kooperatif waktu itu. Dia dapat tambahan kelas untuk untuk dia kayak diskusi gitu sama psikolog sekolahnya, dibikin sesi seminggu 2 kali ya, Selasa ya 2 kali, dan psikolognya sampai sekarang masih berhubungan baik nih. Mencari sekolah yang seperti ini, ketemu di Jogja, ya sudah saya mengutamakan ini. Nah kalau si Austin ini senangnya olahraga. Nah kebetulan di Jogja juga ada, waktu itu kalau mau terus, dulu senang motor cross sama bola
waktu belajar itu 5 tahun. Nah tapi motocross sama bola akhirnya saya suruh milih mau prioritas bola atau motocross, karena itu kan bertolak belakang. Nanti kalau cedera motocross nggak bisa main bola. Nah dia memutuskan pilih bola. Akhirnya dia ambil di situ. Jadi untuk kedua anak ini yang memang perlu sekolah yang menurut saya agak khusus itu di Jogja ada gitu. Begitu tempat ini jadi, padahal udah saya kebut nih bikinin 6 bulan. Begitu jadi, pandemi lockdown. Akhirnya kami pindahan dalam suasana lockdown. Kami udah bilang Pak RT, ya udah Bu, tapi isoman 14 hari ya. Oke, kita nggak ada yang keluar. Terus kebetulan waktu itu saya bikin masker kain untuk dibagi-bagi, kan waktu itu masker langka. Jadi cuman saya yang keluar cari kain ke penjahit, terus bagi-bagi masker gitu. Dibagi-bagi gratis. Waktu itu dapat awalnya saya sendiri, ini sisihin uang sedikit buat bikin masker kain. Ternyata banyak teman-teman yang terketuk gitu loh. Titip ya bikinin. Akhirnya sampai lumayan banyak tuh, bahkan didapat pesanan dari Muri juga waktu itu. Terus Muri juga bagi-bagi berapa ribu, karena saya waktu itu udah mulai pakai penjahit rumahan itu yang mereka juga terdampak kan, nggak ada order, ternyata lumayan gitu. Nah akhirnya itu jadi salah satu aktivitas saya waktu lockdown itu. Nah anak-anak ya udah di sini kan syukurnya tempatnya lumayan luas, lalu anak-anak kadang-kadang lu bosen gitu. Saya bilang kita harus bersyukur loh, kita walaupun lockdown kalian masih bisa ada kolam, ada tempat basket waktu itu, terus space-nya cukup banyak. Nah tapi kan saya berpikir ini kan lockdown pasti ada batasnya, nggak mungkin lockdown setahun gitu. Terus apa gitu yang bikin lebih bisa kita lakukan. Ya udah akhirnya kita bikin kafe kopi itu, dan ternyata dari setelah dibuka lockdown itu saya buka mulai bulan Juli 2020 cukup Juli sampai 2021 kemarin relatif cukup rame, tapi akhir-akhir ini sepi lagi. Sempat dilaporin ke Satpol PP? Pernah didatengin, cuma memang kita waktu itu sedia ini sebetulnya itu kadang-kadang malam anak-anak tuh kan awal-awal itu mereka butuh wifi. Nah mereka itu kerja di depan itu atau perlu wifi, memang depan masih saya buka, silakan kalau mau kerja walaupun kita udah tutup gitu. Tapi memang kita ada beberapa kali sih anak-anak masih belum pulang gitu. Cuma didatangi ya nggak apa-apa, selain memang waktu itu pada pakai masker, terus terang kami pakai hidroksi. Anak-anak yang biasa nongkrong di sini tuh semprot tenggorokan pakai hidroksi, dan bener-bener banting setir kan. Tapi saya sih berkeyakinan kalau untuk anak-anak pasti Tuhan ngasih jalan. Dan saya juga nggak mau menyesal nanti ketika anak-anak perlu saya itu, karena waktu transisi dari Jakarta ke sini kan masih adaptasi, masih winter. Kamu dari Jakarta terus kemudian pindah ke Jogja, kamu gimana? Frustrasi nggak? Makin susah katanya.
Enggak sih. Enggak. Enggak. Jadi happy aja. Iya. Iya. Tapi orang-orangnya enggak. Orang-orangnya nggak menyenangkan. Enggak. Karena Teman-temannya. kan lockdown. Teman-temannya enggak asik. Nggak asik. Enggak, karena kan belum Waktu itu belum sekolah atau sudah sekolah? sempet. Sempat sekolah. Kalau berapa sekolahnya bulan. sekarang gimana teman-temanmu? Cuman kita tuh berempat yang dekat. Cuman kita Ketemu berapa kali seminggu, udah berbulan-bulan nggak ketemu juga. seminggu 2 kali. Tapi sekolahnya menurutmu gimana? Oke juga. Oke. Kalau di Tangerang kan dulu kan ya cuma Sekolah. kerja, sekolah, makan, main, tidur. Di sini Terus ya cuma kalau repot-repot ya paling cuma repot PR kalau enggak. Di sini harus kerja. Kerja, sekolah, habis itu kadang-kadang sekolah juga pas panggil dadakan. Terus ya bangun pagi gitu dah. Anaknya mama juga merangkap sebagai karyawan di sini. Iya. Digaji di bawah UMR itu. Banget. Kamu nggak protes? kan yang minta kamu, yang minta dia sendiri minta digaji segitu. Kan minta digaji dia nanya, "Mami, Mas Eren bantuin digaji ya?" Oke, minta Enggak, gaji mami yang nawar berapa? malah. Masa mami nawar? Mami yang nawar, masa kan nawarnya oke. enggak gaji. Sekarang harus kerja. Iya. Kalau nggak kerja, Kalau kerja enggak ada income. itu yang yang kamu bilang makin susah itu. Iya. Awalnya dia nggak minta gaji. Nggak minta gaji malah. Terus minta, saya minta yang bantu aja karena kan short staff habis pas itu lagi short staff. Terus income lagi turun banget. Beda sih sama dulu kan, ya sama kayak Eren, aku fokusnya sekolah, pulang, sama waktu itu jadi main bola di sekolah juga kan, main liga. Fokusnya 3 itu, terus ya lebih bisa dibilang lebih ringan lah. Cuma kan sekarang kuliah, terus kuliah organisasi itu udah lumayan berat, terus habis itu ngurusin juga itu juga ya cukup berat lah jadinya. Sempet waktu itu sakit agak lama karena kaget nih, terus nggak biasa kerja seberat ini, terus tapi ya lama-lama udah aku ngerangkap barista, kasir, sama ngurus manajemen ada. Masih tambah ngurus mamamu nggak? Belum sih kayaknya. Ya. Gajimu berapa? Digaji sama mami 1,5. Pernah 1,7 loh. Pernah 1,7. Ini wilayah mana? Ini pernah 1. Ini wilayah Bantul ya? Ini udah masuk Bantul. Bantul berapa UMR-nya? Bantul kalau nggak salah sekarang 1,7 atau 1,8. 1,8. Iya, kalau kamu digaji 1,5. 1,5. Berarti mamamu utang 3. Nggak apa-apa kan, udah dibayarin makan, udah dibayarin ini. Bensin mobil juga sering diisi, jadi nggak komplain aku. Ini seminggu berapa, Tin? Gajimu seminggu berapa? 400.000. Sebulan. Oh, Seminggu kok 400. seminggu 50.000. Ternyata saya menyadari anak-anak ini perlu dilatih juga untuk survival skill dalam situasi pandemi. Artinya nanti ketika mereka dewasa, mereka akan ingat pada saat menghadapi kesulitan, nggak menyerah, terus berusaha. Nah, itu yang penting saya tanamkan. Lalu saya nggak sediakan pembantu seperti di waktu dulu di tempat kami sebelumnya. Itu biar mereka belajar juga, nggak apa-apa nyuruh gitu. Apa yang dia bisa lakukan sendiri. Saya rasa itu nggak ada di kelas. Kalau dulu kan di sana mereka dilayani, mau sekolah seragamnya udah siap, sepatu udah siap, mereka udah cari sendiri baju, sepatu siapin sendiri. Katanya sudah bisa mandi sendiri? Dari TK. Iya. Oh, dari TK udah bisa mandi sendiri. Iya. Sebelumnya belum bisa ya? Bisa. Itu perjuangan berat. Banget. Parah. Menderita. Menderita. Allah, apa Soalnya menderita? kan soalnya ini showernya tinggi, aku dulu Showernya pendek. tinggi. Jadi masih gini. Tarik aja kamu gandulnya kan pasti turun. Ntar rusak dimarahin. Hah? Ntar rusak. Kan bisa dipotong gajimu. Oh, iya. Kan waktu itu belum digaji. Oh, belum. Belum. Sekarang sudah. Sudah. Lakukan sekarang. Ya itu survival skill, nggak boleh ya, bukan nggak boleh ya, kita sekarang ini kan pandemi, situasi berat dirasakan semua orang, tapi kita bagaimana harus anak-anak ini saya ajak, yuk sama-sama kita berusaha terus, optimis, tidak menyerah, terus ya tentu kita harus mau bekerja, harus mau berusaha gitu. Saya sendiri terinspirasi dari orang tua saya. Ketika saya kecil, saya sering, karena saya bandel, saya sering diajak orang tua ikut kegiatan.
ayah saya itu sampai meninggal pun tidak pernah menyerah gitu loh. Kalau mengalami kegagalan harus bangkit gini. Nah, sekarang ini kan sulit nih, masa-masa sulit, namanya usaha sulit. Anak-anak tahu ketika tamu sepi, ketika income-nya kecil, mereka tahu oh begini. Ketika dikerjain dalam tanda kutip karyawan misalkan, gak apa-apa, jadi itu pelajaran semua buat mereka. Anda resign dari bank, terus kemudian ke sini dan betul-betul tidak bekerja apa-apa. Awalnya sempat sebentar, tapi akhirnya company itu tutup. Nah terus ya udah saya fokus ini aja dengan segala perjuangannya. Bisnis plan saya misalkan nih waktu itu Lombok itu kan pasti baru mulai itu saya siapkan waktu setahun, tapi dengan homestay yang utama waktu itu. Nah ternyata pandemi kan, wah rencana saya berantakan. Nah terus karena pandemi itu kan jadi harus berubah semua. Salah satunya mengutamakan kopi itu karena kamar gak ada tamu. Seperti memulai lagi dari nol, ditambah lagi persaingan banyak. Nah, saya ngajak anak-anak, dan kebetulan waktu itu kami harus ngurangin karyawan, ngobrol, ternyata anak-anak mau bantuin. Ya udah, kita harus menghemat kan, membantu keluarga, dan ternyata nggak tahu ya anak-anak. Saya beberapa kali gini, kalau memang anak-anak nggak ini menjadi beban, lebih baik nggak apa-apa kita tutup dulu. Terus nanti kita buka lagi kalau kondisi membaik, karena mereka anak-anak masih tetap mau. Itu kan lihat staff pada dikurangin itu kan dari tambah susah, cuma Mas Giat sama si yang satunya lagi Arjun itu. David dulu. Sama David ya, dan pas itu cuma berempat, ada satu lagi sekarang juga ada dikurangin. Jadi bertiga. Nah habis itu karena cuma 3, lihat mereka susah-susah tuh ya kasihan aja. Kan biasanya cuma diem di kamar aja nggak ngapa-ngapain. Nah pas itu juga ada barista dari Surabaya, inisialnya R. Dia pas itu juga pengen pulang kampung, jadi 2 minggu atau seminggu ada. Nah itu sebulan malah. Terus ya karena itu aku ya bantuin aja daripada ya, karena pas itu dia itu juga yang paling jago di sini. Kamu belajar barista dari dia? Iya, sempat pernah belajar dari dia. Dulunya kamu sama sekali tidak tahu atau? Sama sekali tidak tahu. Kamu doyan kopi nggak? Doyan. Ya kalau dari pindahannya pasti awal-awalnya oke. Tapi nanti akhir-akhirnya juga lebih capek, tapi ya nggak apa-apa. Dari awal buka emang udah rencananya aku mau bantu, malah mau belajar kopi juga. Karena mau kerja juga, waktu mikirnya kuliah sambil kerja. Terus mami rencana mau buka ini, aku mikir oh ya udah sekalian aja. Waktu itu masih semester 2. Ya, cuma kan waktu itu pindah ke online, terus ternyata hukum ya berat juga ya. Jadi ini dulu. Nah, baru mulai bener-bener nyemplung lagi itu ya pas itu ada pengurangan karyawan, terus karyawannya banyak yang harus pulang kampung. Jadinya waktu itu aku, temenku David sama Arjun ini bertiga. Teman kuliahnya, sahabat-sahabatnya bantuin waktu bulan Juli. Di sini. Banyak pembelajaran waktu itu. Dulu mikirnya kan, oh buka tempat makan atau buka tempat kafe itu sesuatu yang straightforward. Jadi ide, bisnis plan, ada tempat, alat, buka. Ya aku enggak. Tapi ternyata sekarang aku mikir oh banyak variabel, banyak faktor luar yang bisa mempengaruhi jalannya kafe dan sebagainya macamnya. Kayak kemarin tiba-tiba ada isu dengan karyawan, atau misalkan tiba-tiba short staff, macam-macam. Jadi jadi ngajarin harus ngambil keputusan cepat, harus kayak gimana, atau entah itu masalah karyawan. Kompetitor segala macam kamu lihat itu nggak? Aku ngeliat, tapi aku mikirnya dulu tuh karena dulu di sini kan belum banyak coffee shop dan sebagaimana. Itu waktu itu belum banyak.
kan saya sempat keliling main sini juga. Terus di sini bisa karena deket UMY, deket ISI, nah, ada targetnya. Lalu mulai muncul satu-satu deket UMY dan mulai pindah ke situ. Nah jadi itu yang pembelajarannya dari situ. Itu mikir gimana nih caranya supaya masih bisa narik customer meskipun kompetitor udah banyak dan udah banyak juga yang mulai nyaingin harga dan sebagainya. Cara kami bisa give something yang lebih baik tuh gimana? Kalau di tempat lain kan kopi-kopi yang umum lah bisa dibilang kayak yang espresso atau yang manual brew gitu kami ada. Tapi yang bikin unik kan di kami yang kopi Aceh, yang kopi saring Aceh. Itu kan nggak banyak. Kalau jualan wifi doang semuanya juga bisa. Kalau di sini kan kita juga mau offer something different. Kalau ya dari itu yang kopi Aceh itu kan ternyata di sini banyak juga mahasiswa Aceh, dan dengan kami memberi ada kopi Aceh ini, kopi saring Aceh, selain itu juga kami jual ke mereka dan ternyata itu give them a sense of home. Mereka ngerasa ini ada setitik rumah di Jogja. Untuk kopinya itu karena Indonesia tuh kan penghasil kopi yang bagus. Nah, saya mempertahankan konsep manual brew. Pertama, kalau manual brew ini cocok dengan konsep tradisional. Terus keunikannya ada gitu. Keunikannya itu setiap dengan manual brew ini ada, setiap barista mungkin bahannya sama, alatnya yang dipakai sama, tapi rasanya kalau kita udah biasa agak ada bedanya gitu. Terus investasinya untuk peralatan kopi juga nggak mahal. Jadi sebetulnya untuk UMKM bikin kedai kopi kita dengan kekayaan kopi kita yang luar biasa dari Aceh sampai Papua, itu sebetulnya pasarnya harusnya masih ada. Dan nggak perlu investasi gede-gede kalau dengan manual brew gitu. Ketika pindah Jogja sambil bangun homestay pun mungkin saya masih bisa sambil kerja. Tapi ternyata pandemi juga sempat kerja dan perusahaannya tutup. Nah itu ya sudah, akhirnya saya curahkan aja ke sini sekalian day to day, itu benar-benar fokus ke anak-anak juga. Karena hampir 24 jam sama mereka. Saya rasa nanti ya ilmu bagaimana ya dalam kehidupan ini dalam mungkin berapa tahun lagi mungkin mereka udah mulai akan pindah, mulai berpisah gitu, karena yang si Gian mungkin 1,5 tahun lagi lulus, artinya udah akan pisah dari orang tua. Terus Eren katanya pengen sekolah musik nerusin nanti di Jerman, misalkan dia bisa merealisasikan cita-citanya juga mungkin 2 tahun lagi gitu. Artinya waktu ini ternyata singkat banget untuk saya mungkin kayak menutup lubang-lubang yang kemarin miss gitu. Saya bersyukur gitu, tetap harus disyukuri bahwa dalam situasi sulit ini anak-anak dengan segala kadang-kadang cemberutnya, kadang-kadang emosinya, itu belajar banyak dalam pandemi ini. Bagaimana tiba-tiba kayak Eren, Mami, Eren bantuin aja gitu. Terus Gian yang tadinya bantuin terus sempat ngambek, bantuin lagi. Tapi menurut saya itu proses yang harus kita lewati, dan saya harus memberi contoh ke anak-anak bahwa ayo, tidak ada situasi yang stagnan. Dalam hidup ini sangat dinamis, dan yang penting anak-anak terus harus semangat, bersyukur. Yang paling sering saya tanamkan tetap mensyukuri keadaan yang ada gitu. Saya itu orangnya dari dulu nggak bisa diem. Walaupun saya kerja di bank, saya masih bikin kegiatan sosial, bangsaan, saya masih bisa cari tambahan gitu. Dan dulu saya pernah coba bikin rumah makan juga waktu di Serpong. Bukan rumah makan lah, itu masih warung lah. Itu yang saya juga kasih contoh ke anak-anak. Tugian capek mungkin ya, dia cemberut aja. Suatu saat dia ternyata dipanggil dari sekolahnya, alumni
dia suruh bikin video tentang kegiatan dia, dan rupanya dia punya kebanggaan gitu. Akhirnya dia video kegiatan di sini, terus saya tanya, Mas, ternyata ada manfaatnya kan ya dengan ini, Mas Gian pegang ini, tahu semuanya. Iya, jadi kesulitan kita itu tidak perlu dipandang hanya sebatas kesulitan, tapi apa di balik kesulitan itu. Nah, itu yang saya ajarkan ke anak-anak. Jadi kalau disuruh milih, misalkan saya gaji karyawan lebih simpel buat saya daripada anak-anak yang saya pekerjakan. Cuman ini saya pandang kesempatan mereka untuk belajar langsung, mereka tambah, yaitu tadi punya survival skill. Sekarang Gian punya pengalaman memanage usaha, bisa bikin kopi, bisa ini untuk kasir gitu, dan juga bahkan ngurusin adik-adiknya. Kayak si Austin latihan bola, dia mengatur waktu gitu. Memang saya juga tidak mentargetkan dia IPK-nya harus tinggi gitu, tapi saya kemarin bilang usahakan di atas 3. Awal-awalnya itu mereka sendiri yang mau sih sebetulnya. Jadi mungkin lihat saya sibuk gitu, terus waktu itu ya ada karyawan bikin ulah, kalau disuruh jujur nggak tega. Tapi kadang-kadang saya ngelihat mereka bekerja terus, ya itu apalagi dulu apa-apa mereka udah terbiasa disiapkan gitu, nggak tega. Tapi di sisi lain nggak akan selamanya situasi hidup ini mulus gitu. Ternyata situasi pandemi ini ternyata harus banyak kok yang bisa kita pelajari untuk anak-anak. Dan ya minimal ketika nanti mereka harus pisah dengan orang tua atau tiba-tiba orang tuanya nggak ada gitu, anytime orang tua kamu ini bisa nggak ada gitu loh. Jadi kamu harus siap kapan aja orang tua dipanggil, tiba-tiba nggak ada, kalian bisa gitu. Awalnya saya tuh bilang ke anak-anak, ya mungkin semoga pandemi setahun gitu. Ternyata 2 tahun pun belum selesai dan situasinya juga belum membaik juga gitu. Akhirnya saya bilang ke anak-anak, yang penting kita berusaha terus dalam segala situasi, tidak selalu punya harapan, terus selama kita mau berupaya pasti ada jalan. Sehingga kondisi-kondisi yang terjadi ke depan mereka ketika sudah berpisah dengan orang tua, jauh dari orang tua, menghadapi hal-hal yang di luar dugaan itu mereka nggak kaget karena sudah terlatih dan melihat sendiri bagaimana kita bersama-sama berjuang gitu. Itu yang survival skill sama ini fighting spiritnya itu yang terbentuk dalam situasi sekarang ini. Dan itu saya syukuri, dan menurut saya itu nggak bisa dinilai dengan rupiah. Saya juga nggak nyangka sih anak-anak cukup tangguh. Saya pikir mereka nanti akan ya nangis-nangis lah apa, ternyata enggak. Mereka kita masih bisa ketawa-ketawa gitu. Walaupun ada juga marah-marahnya. Marah-marahnya saya juga kadang-kadang marah-marah juga. Untuk bikin konsep tradisional memang saya udah pernah menginginkan itu dari dulu, sebab saya akan membuat bangunan yang tradisional, karena kalau di Jakarta itu kan ya pasti bangunan modern itu. Nah ketika di Jogja ada kesempatan saya membangun ini terus terang nggak pakai arsitek. Jadi saya waktu itu nyari sendiri, terus ketemu orang yang bikin ini, terus saya minta ini, dan karena targetnya waktu itu 6 bulan, biar ketika yang rumah sewa selesai ini udah jadi gitu. Jadi memang untuk ideal belum, tapi ya cukup memadai apa yang saya inginkan. Nah ini kan Jawa, lalu di depan itu sebetulnya panggung itu nggak cuman Sumatera yang punya panggung, suku-suku lain juga ada, tapi ini nggak ke satu Aceh doang atau mana ya, atau Padang atau mana yang punya rumah panggung, atau Kalimantan, nggak, tapi ini ya rumah panggung aja. Nah kebetulan waktu itu kalau bikin kopi, saya tuh pertama kali minum kopi tanpa gula yang enak itu dibuatkan oleh seorang Aceh. Saya punya teman yang punya usaha kopi di Aceh, saya minta dicarikan barista dari Aceh yang ada di Jogja. Dapat, terus saya punya konsep seperti ini. Akhirnya dia bisa mengeksekusi, nama juga saya minta disiapkan beberapa nama. Akhirnya saya pilih Cirik
artinya teko. Dan saya berpikir waktu itu dalam hidup kadang-kadang begitu kan, kita melakukan sesuatu, ada orang yang memandang itu positif, negatif, bisa artinya tuh bisa beragam gitu. Nah, cuma ternyata tulisannya itu kan pakai itu agak sulit. Kemarin beberapa kali orang googling susah nyari karena dia mengingat itu susah gitu. Akhirnya kita akan berencana mengganti nama dalam waktu dekat dengan konsep juga agak sedikit berubah. Saya lahir di Pacitan, kemudian besar di Ponorogo, SMA sudah kos sama bapak ibu saya dikoskan di sekolah di Madiun, kuliah di Surabaya, UNER, lulus kuliah langsung ke Jakarta. Nah ini kuliahnya juga nggak nyambung, fisip ilmu politik, tapi kerja di bank, terakhir branch manager. Awalnya di sini tuh jadi tempat ruang berkumpul anak muda, terus kebetulan mereka tuh semacam berproses karena ketemu antar universitas, antar komunitas, terus mereka saling mengenal terus bikin kegiatan. Beberapa kali kita ada kegiatan di sini. Nah, akhir-akhir ini mereka banyak tempat-tempat lain juga. Saya sih malah bersyukur gitu ketika banyak ruang untuk anak muda gitu, karena memang tujuan saya waktu itu ini anak-anak muda di negara kita ini, menurut saya ruang untuk mereka berproses itu masih kurang. Sehingga ketika di sini mereka bikin acara, ada kegiatan seni, ada kegiatan pemutaran film, screening film, diskusi, itu saya senang. Nah sekarang sepertinya banyak tempat yang membuat semacam itu dan saya syukurin karena anak-anak muda semakin banyak ruang. Nah memang konsekuensinya di sini agak sepi, nggak apa-apa, fine gitu, karena kita juga mungkin nanti bisa memplanning yang lain gitu. Di sini saya konsepnya kita tidak bertemu di sini dengan berbagai latar belakang itu, nggak peduli mau suku apa, agama apa. Di sini kita bersama-sama, tidak apa yang bisa kita kerjakan bersama, yang bisa kita bikin senang bersama, tidak memikirkan latar belakangnya apa. Kebetulan kan menurut saya ruang ini ternyata cukup gitu loh untuk digunakan mereka yang membutuhkan. Ini dipakai ruang diskusi silakan, dipakai, toh tempat ini tetap ada dan nggak merugikan gitu. Kalau mereka pakai untuk mereka berkumpul di sini, walaupun cuma minum air putih misalkan, tapi tempat ini kan tetap ada. Jadi kalau itu bisa bermanfaat buat orang lain ya silahkan gitu. Saya lebih senang. Lalu di sini menjadi waktu itu ruang berproses anak-anak muda itu, ya saya senang. Tapi sekarang mereka banyak pilihan, saya lebih senang lagi gitu. Sehingga nggak hanya terbatas di sini, ada alternatif lain. Nah terus kalau kemudian saya bikin acara tari untuk anak-anak di sini, terus kemarin ada beberapa anak difabel, yaitu bagian sebetulnya dari kebutuhan spirit saya, bahwa saat kita bermanfaat buat orang lain itu kayak dicas gitu energi kita. Jadi bukan hanya bermanfaat buat diri sendiri, ternyata ketika kita melakukan sesuatu orang lain bisa menikmati, dan kita dengan berbuat sedikit aja orang lain bisa merasakan manfaatnya, itu energi kita kayak ditambah gitu, kebahagiaan tersendiri. Nah kayak kemarin kebetulan itu drum elektrik kami dikasih temen, kebetulan kemarin ada anak Down syndrome senang, lalu Eren dengan senang hati juga katanya mau ngelatih. Ya itu mungkin saya hanya perpanjangan tangan aja gitu, drum saya dikasih yang elektrik, jadi giliran kami juga harus berbagi dengan orang lain. Terutama ini saya cari sekolah yang seperti yang kami pilih untuk Eren dan Austin ini, sebetulnya terutama untuk Eren, karena Eren kan diseleksiannya cukup parah, diskalkuli, disgrafia, sampai nilainya jelek-jelek. Nah setiap kali terima rapot waktu itu disaranin Eren harus tambahan les A, B, C, D gitu. Nah sementara saya tipe orang tua yang nggak mau menambah beban, anak udah capek sekolah dari jam 7:30 sampai jam 3,
terus masih harus les lagi gitu. Kapan mereka senang-senang? Buat saya sekolah itu harus gembira gitu. Nah, ternyata pas kelas 4 ternyata dia disleksia, diskalkuli, disgrafia itu walaupun IQ-nya di atas rata-rata dan kemampuan imajinasinya juga tinggi, tapi nilainya kan ternyata jelek-jelek gitu. Akhirnya ya udah saya harus cari sekolah yang cocok untuk Eren. Nah, sekolahnya ini kan sederhana dan maaf sekolah sebelumnya itu sekolah yang standar internasional. Terus kami di sini sekolahnya itu di tengah sawah. Tapi saya sangat tertarik dengan kurikulumnya itu. Bukan kurikulum karena nggak menggunakan kurikulum. Nama sekolahnya itu Sanggar Anak Alam. Saya waktu survei saya ajak kakaknya yang pertama, yang Eren dan Austin di mobil waktu itu karena tidur. Saya lewat sawah dulu gitu. Kakaknya udah gini, gimana nih sekolah apaan nih? Udah diem. Akhirnya untung saya ketemu pemilik sekolahnya itu dan saya sangat senang konsepnya, yaitu berbasis riset. Jadi setiap semester anak-anak itu riset, kemudian mereka bikin tulisan, lalu presentasi. Itu dari SD kelas 1 dan menurut saya ini cocok. Mereka hanya belajar yang dia suka, lalu kemudian semester terakhir misalkan kelas 6 nanti dia riset soal-soal UN untuk mendapatkan ijazah itu. Nah, menurut saya kan banyak nih orang tua yang berpikir kalau atau siapapun lah masyarakat ketika anak nilainya jelek, anak ini bodoh gitu. Padahal tidak begitu menurut saya. Semua anak ini menurut saya nggak ada yang bodoh, hanya dengan keunikannya. Ya misalkan gini aja, ayam, ini yang sering saya jadikan contoh, ayam, ikan, terus kambing, sapi berada dalam satu kelas, terus si yang suruh terbang yang bisa kan burung. Kalau buat saya ketika kayak Eren ini mendapatkan sekolah seperti ini, itu tergali gitu potensinya yang cocok dengan dia. Dan ternyata benar ketika Eren menemukan ini, percaya dirinya kembali tumbuh, terus produktif. Dia tadinya cuma les drum, sekarang untuk gitar, bass belajar sendiri dan lumayan. Lalu belajar bahasa Jerman karena dia pengen banget ke Jerman, itu dari internet juga mulai bisa gitu. Nah, akhirnya menurut saya Eren malah keluar potensinya lebih dari yang saya perkirakan. Ini berdasarkan pengalaman yang saya alami. Mungkin ada orang tua yang masih kebingungan atau mungkin kaget mengalami, karena saya pertama mendapatkan situasi Eren ternyata begini itu ya agak bingung gimana caranya gitu. Tapi waktu itu karena saya berusaha mencari tahu ke sana, akhirnya ada solusinya. Kemudian waktu itu tetap sekolah, saya kebetulan sekolahnya juga sangat akomodatif gitu. Ternyata Eren punya potensi yang baik. Dia udah bikin berapa lagu. Dan saya tidak berharap anak-anak tuh melihat ibunya sebagai sosok yang sempurna, tapi bahwa manusia itu punya kelebihan dan kekurangan, demikian juga ibunya gitu. Jadi saya nggak apa-apa misalkan dikatain anak saya galak atau apa. Buat saya itu ya memang inilah manusia gitu. Jadi biarkan anak-anak juga belajar menerima orang lain seperti apa adanya. Saya nggak mau berpura-pura nggak capek untuk menyenangkan mereka, karena nanti akhirnya mereka juga akan menghadapi sebuah realitas untuk menerima orang lain apa adanya. Ya, Iren, jadi apa yang paling ngeselin dari mamamu? Ya paling ya kadang-kadang tuh dia agak-agak perfeksionis dengan ini. Kalau misalnya kurang padahal udah pas tetap mau ditambahin gitu. Nggak ada yang perfect di dia ini. Iya buat aku gak ngeselin, tapi ya nggak apa-apa, kan niatnya bagus. Jadi kamu bisa maklum? Bisa.